ulang-ulang. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah dengan NIM 22129088 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan membuat tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah umum psikologi pendidikan, yaitu memenuhi tugas akhir semester yang dosen pengampu yang saya hormati Ibu Mirmazala SPD MPD. Yaitu di sini saya mengambil tentang pertumbuhan dan perkembangan pada anak SD. Sekian, selamat menyaksikan. 1. Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Maaf Bu, izin sebelumnya perkenalkan diri. Nama saya Siti Sarah dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar asal universitas, yaitu Universitas Negeri Padang. Di sini tujuan saya izin untuk mewawancara Ibu untuk melakukan tugas mata kuliah umum psikologi pendidikan, yaitu materi tentang pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di SD Sekolah Dasar 117 ini. Dan sebelumnya izin perkenalkan diri dulu Bu. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Siti Aisyah, lahir di Limbur Merangi, asli orang Limbur Merangi, mengajar di SD 117, bertugas mulai dari tahun 2004 sampai sekarang tahun 2024, sekitar 20 tahun. Berdomisili tinggal di Karanganyar. Saya berulang dari sini. Di sini saya juga mengajar bermacam-macam kelas. Seperti itu juga saya mengajar olahraga, membantu. Di sini saya lahir di Limbur Bangin tanggal 5 Agustus 1971. Berarti Ibu bukan wali kelas saja, tapi bisa mengampu mata pelajaran yang lain, Ibu, seperti olahraga. Kalau boleh tahu Bu, jarak rumah Ibu dari Karanganyar ke SD berapa ya Bu? Kurang lebih 5 kilo. 2. Wawancara. Di sini sebelumnya saya mau meminta izin kepada Ibu untuk mewawancara tugas dari dosen saya, yaitu mata kuliah pendidikan psikologi pendidikan. Baik, sebelumnya izin bertanya Bu, kalau boleh tahu sekarang Ibu jadi wali kelas berapa ya Bu? Jadi kelas 1, wali kelas 1. Sebelumnya apakah pernah jadi wali kelas yang selain dari kelas 1? Insya Allah juga dari kelas 3, juga kelas 4, kelas 2, tapi yang kebanyakannya sudah berapa belas tahun ini saya ini yang di kelas 1 aja. Berarti bisa dibilang di kelas rendah ya kebanyakan Bu. Berarti di kelas tinggi belum pernah mencoba jadi wali kelas ya Bu? Kelas 6 belum pernah. Apakah Ibu ingin mencoba menjadi wali kelas tinggi Bu? Tidak, itu kan saya tergantung dengan tugas yang diberikan, sebagian tugas yang diberikan oleh kepala sekolah. Kalau mungkin kelas 1 apa bukan? Tetapi kalau kepala sekolah meminta di kelas 4 bisa sesuai dengan tugas yang membantu kepada saya. Oh baik Bu, jadi Ibu tinggal terima atas pekerjaan itu dimanapun tempatnya, baik itu di kelas rendah ataupun kelas tinggi ya Bu. Ya di sini maaf ya Bu, kita santai aja dulu karena mau bertanya. Kalau boleh tahu, Ibu mengajar di sekolah dasar 117 ini udah berapa tahun ya Bu? Pertama saya mengajar terhitung dari tanggal 19 Juli 2004 sampai hari ini tanggal 19 April 2024, hampir kurang lebih 20 tahun. Dan alhamdulillah sekarang masih bertahan di sekolah ini, dan saya adalah jadi alumni salah satu dari sekolah ini. Berapa tahun berapa? Tahun 2000 berapa? 16 atau 9. Baik, selama Ibu, kan Ibu bilang tadi udah ngajar di sekolah ini hampir 20 tahun, kurang lebih kan. Apakah selama ini Ibu ada, pasti kan ada suka dan duka dalam menjalankan tugas, apalagi ini udah cukup bisa dibilang Ibu sangat lama mengajar di sekolah ini. Apakah ada Bu? Alhamdulillah, kita sebagai manusia tentu punya kelebihan dan kekurangan. Kita tentu kita punya, setiap hari kita punya suka dan duka.
Salah satu contohnya kalau suka senangnya bisa berkumpul anak-anak di desa ini, alhamdulillah. Kalau masalah agama dia, alhamdulillah kuat agamanya. Kemudian terkompakan kerjasamanya juga. Tetapi di sisi lain saya juga punya dukanya. Sebagai seorang guru honorer, saya merasakan itu. Bagaimana perasaan seorang guru honorer? Siap tak siap, terima tak terima gaji, kita tetap mengajar. Meskipun itu menyakiti. Salah satu contohnya di kelas 1 itu dicoba kadang diundi, tapi itu yang lain nggak mau tak mau dia ibu, katanya ibu. Karena ibu bilang, kalian yang baru atau tugas yang baru, kalian belajar bagaimana rasanya di kelas 1, jangan kelas tinggi kayak gitu. Tapi toh orang tidak mau kembali ke itu. Ya dengan ikhlas, walaupun saya honorer di sini, saya tidak terima. Meskipun itu kadang ya sekali kita bosan juga, namanya juga manusia kan. Di situ dukanya. Kemudian kalau orang nyusul ngajar, pernah tuh tahun berapa itu anaknya masuk di bahasa satu ini, pada salah orang tuanya namanya Hafiz, anaknya masuk di sini. Anaknya tidak mau saya ajarkan, jadi saya bilang tolong Pak diajarkan di rumah supaya anak ini waktu di sekolah cuma berapa rongbat cuma. Toh dia bilang, Bu, kalau saya jadi guru saya nggak nyerahkan anak sama ibu, itu tugas ibu katanya. Ya Pak berbuat, mungkin kurangnya pendidikan bisa saya maklumi. Tak mungkin seorang guru mau memarahi juga memesak dia juga masyarakat biasa juga. Ya. Tugas ibu katanya. Mau tak mau ya saya yang lagi. Terus duka saya. Kemudian ada lagi kurang kompaknya orang tua di saat mau hari besar Islam. Di sini kan di desa, otomatis sebelum lebaran biasa matang kerbau bikin nama. Di situ anaknya diliburkan, libur sendiri tidak usah sekolahnya. Jadi saya beri toleransi lain kali jangan. Oh ini katanya, ini hari besar Islam saya maklumi. Setiap bikin lemang pray, setiap bikin motong kerbau pray. Hari besar Islam saya tahu, saya juga orang Islam. Kurangnya perhatian kepada anaknya. Jadi sehingga anaknya libur setiap tanggal merah 2 hari sebelum itu suka. Kemudian dengan guru suka dengan maklum banyak dukanya. Di antara guru maklum guru kan ada yang orang luar, ya. Kadang dia pulang kampung terlalu lama. Meskipun kadang tuh honor kami terlalu lama dibayar. Dia alhamdulillah saya jalani juga dilakukan. Ya saya. Ya, jadi sangat penting kalau berhasil antara guru dan orang tua ya teman-teman. Perhatian orang tua sangat penting terhadap anak-anaknya, terutama di rumah, di sekolah guru dan di rumah orang tua juga harus mengajarkan anak-anaknya, bukan di sekolah saja. Baik Bu, di sini kita langsung masuk aja ke pertanyaan. Di sini saya mengambil materi dari mata kuliah psikologi pendidikan, yaitu materi tentang perkembangan dan pertumbuhan pada anak SD. Insya Allah saya sebagai calon pendidik akan mengetahui lebih dalam cara ibu mengajar anak-anak, baik itu di kelas rendah maupun kelas tinggi. Baik, pertanyaan pertama Bu. Sering kita lihat kan anak kelas 1 masih kecil kan Bu, pemikirannya belum terlalu itu dewasa seperti anak yang kelas tinggi. Jadi kadang tuh susah diatur. Nanti waktu kita dalam pemaparan materi anak-anak sibuk sendiri, kadang ya apalah main-main sama teman di sebelahnya bercanda-candaan. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara ibu menghadapi anak-anak tersebut dan gimana supaya anak-anak tersebut bisa dibilang atau tidak melawan dengan gurunya Bu? Baik, di sini coba meskipun berlawan ini kan di sini sebagai seorang guru kita dituntut yang pertama itu kesabaran, keikhlasan, karena Tuhan Maha Mengetahui apapun yang kita lakukan. Di sini kita tidak, apalagi zaman sekarang tidak boleh yang namanya dipukul ya. Kita dekati murid dulu. Kuasai lingkungan kelas ini bagaimana? Kenapa? Karena setiap anak itu kan berbeda pemikirannya. Nah, antara satu di sini kan 16 murid. Di ke-16 itu berbeda pemikiran. Ada yang makan, ada yang apa. Di sini kita perlu pendekatan.
seorang guru harus bisa memimpin, jadi leader. Untuk harus pertama itu keikhlasan, kesabaran, kemudian harus menguasai bagaimana supaya anak ini. Nah, baru kemudian kita lihat, kita perhatikan satu persatu apakah anak ini pernah diganggu oleh teman atau bagaimana, atau memang dia punya sifat atau kelainan dari itu, teman-teman. Itu setiap hari itu, tapi tidak sama. Hari ini dia berbeda, hari ini dia gini, dia makan terus. Terus insya Allah setiap lokal itu, yang pertama kita butuhkan kesabaran, keikhlasan. Nah, jadi kita harus ikhlas. Jadi kita dekatkan anak itu, kenapa kok tidak belajar, kok sedangkan ibu udah beri menteri di depan, segera kamu main, jangan lagi ya nak, ini kan jam pelajaran. Jadi kita harus mendekatkan dulu dengan anak itu, menguasai kelas. Samping kita harus mendidik dia. Tugas guru kan mendidik, bukan mengajar, mendidik bagaimana karakter anak ke depannya. Jangan nanti anak itu dari kelas 1 pemikirannya atau perbuatannya diabaikan karena nanti naik kelas 2 masih perangai seperti itu juga tidak berubah. Kenapa? Karena gurunya kurang memperhatikan anak itu. Salah satunya itu kesabaran, keikhlasan kita. Bagaimana ya? Nah, pemikiran jawabannya. Baik, itulah jawaban dari Ibu. Pertanyaan berikutnya itu adalah bagaimana Ibu sebagai guru wali kelas 1 cara mengadaptasikan metode pengajaran, memberikan dukungan tambahan dan berkolaborasi dengan orang tua untuk mengoptimalkan pembelajaran bagi peserta didik kelas 1 ini dengan hambatan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Jadi saya ulangi kembali. Tadi katanya sesuai dengan jumlah anak 16 orang itu pemikiran berbeda. Ini sering saya temukan. Pertama itu soal bahasa. Memang kalau saya mengajar, saya tekankan bahasa Indonesia. Di dalam mata pelajaran bahasa dia bisa. Salah satu contohnya mengatakan huruf konsonan A, I, U, E, O. Memang bisa. Coba huruf konsonan A, I, U, E, O. Tapi saat untuk menuliskan nama bagaimana hurufnya, dia tidak bisa. Misalnya huruf abjadnya A sampai Z, oke, A, B, C, D, E, F, G. Tapi saat saya menyuruh, salah satu contohnya tuliskan huruf D. Di situ anak itu ada juga yang kurang. Di situ dibebankan kepada seorang guru. Bagaimana cara mendidik anak itu supaya anak itu mau dan bisa. Mengingat di desa ini baru 2 tahun ini kamu otomatis tamat TK. Nah, kamu tahu sendiri dari dulu nggak ada TK. Ada pun TK dia madrasah sore. Dia tidak mau anaknya di TK akan pergi pagi, walaupun itu salah satu adalah program pemerintah. Nah, di sini kurang orang tua. Dia mengatakan, besok tahulah anak tahu. Tetapi untuk tahun sekarang 2 tahun ini, kalau tanpa ijazah TK SD kami tidak bisa menerima, meskipun itu anak dulu. Jadi pertumbuhan anak tadi tentu kalau tidak melalui TK otomatis belum pernah megang pensil. Dia tidak tahu megang pensil saat 1 bulan pertama. Itu yang saya rasakan. Misalnya salah satu anak di kelas ini sekarang masih ada, yaitu Imam Ridha Putra. Dia mau maju, mau rajin sekolah ketiga. Di situ saya tanya ke dia lain, kenapa kok sampai begini? Sering saya suruh pulang sekali juga, saya belajar kasih waktu tambahan. Tapi itu memang istilah orang Jawa dan hari ini dia bisa dia lupa lagi. Mungkin dikarenakan sekarang juga zamannya, ke zaman kita dia punya HP mungkin, tapi di sisi lain bisa dikarenakan kurang anunya orang tua. Memang yang lain itu agak kompak orang tua itu, gotong-royong kerjasama. Tetapi di saat pelajaran anak ini dia kurang menyebut bisa, menulis tidak bisa. Jadi si Imam ini jadi termasuk golongan ini. Jadi saya amati, saya coba juga. Tapi sekarang juga belum berhasil, sudah mau selesai 2. Itu kembali ke Tuhan. Masih ada waktu 2 bulan lagi kalau bisa. Pun saya tekankan juga. Saya coba, saya tanyakan, kok sampai gini kamu mau? Iya Bu, saya belajar cuma memang anaknya kurang anak. Saya belajar kakak saya yang ajar. Ibu bilang kalau di sekolah ini memang banyak, tapi saat orang pulang itu orang kan sudah sepi, tidak ada yang ganggu. Saya ajarin tiap hari, itu nggak bisa juga.
diri kembali, keikhlasan tadi kembali ke Tuhan. Memang bisa doa kan, itu juga pernah ada kekurangan, bukan dikatakan kekurangan, itu memang dia sifat manusia Iya. di dalam menuntut ilmu. Jadi kita ini banyak anak-anak tentu berbeda memiliki sifatnya, Bu. Iya. Jadi bisa dibilang pada saat ini sangat penting untuk melakukan pendidikan sejak dini, apalagi melakukan masuk TK, itu baru melanjutkan pendidikan ke sekolah dasar. Iya, jenjang SD 6 sampai 12 tahun. Baik, Bu. Jadi pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara Ibu untuk mengetahui apakah peserta didik itu sedang mengalami perkembangan yang optimal. Dari sisi lain, saya coba menjawabnya. Dari sisi lain, anak itu kan sesuai itu perkembangan itu tadi 16 itu berbeda-beda. Dari sisi lain, saya lihat saat saya mengajarkan materi, memang anak itu pemikirannya kayak perhatikan anak ke depan, mata ke depan, telinga pasang, kebiasaan saya materi. Tetapi anak itu tuh ada juga di dalam penghitungan kejumlahan. Misalnya sekarang semester kedua sekarang masih hitungan 1 sampai 20 satuan misalnya, penghitungan mundur dengan penghitungan maju. Kalau penghitungan maju dimulai dari 1 sampai 20 itu maju. Setelah itu baru setelah bertemu dengan pengurangan kita kembali ke penghitungan mundur 20 sampai 1. Di situ juga saya olah ya. Saya rombak nanti satuannya. Kan kalau 20 itu sudah angka belasan sudah menyampai satuan. Kalau sudah ada puluhan, kalau puluhan otomatis angkanya 2 kan. Kalau satuan angkanya 1. Di situ anak kewalahan juga. Bu katanya, kok 1 kok bisa kan 13, satunya 3 nak, sebelah kanan paling ujung, nah, sebelah kirinya satunya. Kok bisa 0, sedangkan sana nggak ada 0. Saya jelaskan ini puluhannya. Tapi dia juga ngotot katanya. Lain kali kalau puluhan, kalau 2 angka di puluhan, kok 3 itu ratusan, 4.000 itu untuk penghitungan mundur. Dia juga kurang. Jadi anak ini demikian saya melihatnya. Saya beri tugas tambahan misalnya. Dengan dia bisa saya lewati misalnya setelah 13 angka berapanya mundur dari 13. Angka 11 apa angka 12 atau angka 14. Nah, jadi dia menyebutkan begitu seterusnya saya ajarkan berulang-ulang kali. Kalau itu di matematika kalau di bahasa tadi membaca. Jadi saya mau tahu anak ini nilainya dapat 3, kadang dapat 0. Di situ saya melihat anak ini agak kurang. Di dalam apalagi di saat saya memberi tugas penjumlahan. Kalau secara pendek masih mending, kalau secara panjang terus. Baik. Pertanyaan anak-anak kan pasti punya trauma masing-masing ya, Bu. Baik itu traumanya ada temannya yang saat berantem atau itu temannya pasti atau guru sama guru dan lain-lain. Pokoknya di lingkungan sekolah kan, Bu. Kejadiannya. Nah ya, jadi apakah trauma pada anak bisa mempengaruhi untuk pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak tersebut? Itu pasti. Nah, karena pemikiran anak itu kalau sudah istilahnya sudah dirasuki atau dihampir. Salah satu contohnya, saya memegang mulut ini, pemukul. Kalau anak itu sudah saya tahu, itu anak merasa kok teman saya, makanya zaman sekarang tidak boleh memukul atau memukul. Karena trauma itu akan mengakibatkan kurangnya anak itu untuk menerima pelajaran dari seorang guru. Kenapa? Pemikiran dia takut, dia belajar karena takut. Bukan karena saya senang belajar, saya terima belajar. Saya takut bisa. Tapi pemikirannya udah jauh, bukan lagi tentang pelajaran 2+2. Bukan memotivasi, tetapi membuat anak itu semakin jauh dari makanya sekarang program pemerintah dilarang untuk anak-anak. Menghina, mengatakan anak bodoh saja tidak boleh. Seharusnya anak itu dibujuk. Kenapa? Karena anak itu manusia yang lain. Apapun yang kita bilang dia melakukannya, dia menuruti. Kenapa? Pemikirannya belum sampai ke sana. Apalagi anak kelas 1 bisa dibilang sangat sensitif, dikit-dikit agak jadi mengikuti apa yang dia bilang.
tidak boleh karena itu membuat anak trauma sangat itu. Jadi akibatnya anak itu kurang dalam menerima pelajaran materi juga, karena perasaannya berimbas pada ketakutan. Dia belajar karena takut, bukan karena keinginan dia untuk menjadi orang pintar. Ya. Itu bisa juga menyebabkan anak-anak jadi kurang percaya diri, takut terhadap di sekolah, di lingkungan sekolah, terhadap guru dan teman-temannya. Dan itu bisa menyebab salah satunya anak-anak jadi malas sekolah. Iya. Jadi karena ketakutan atas perbuatan, dia trauma perbuatan guru dan teman-temannya lah. Jadi, baik, tadi kan Ibu ada bilang pernah menjadi wali kelas mulai dari kelas 3, 2, dan 1. Jadi pertanyaan terakhir dari saya, Bu, menurut Ibu, apakah dapat perbedaan antara anak kelas 1, 2, dan 3 secara perkembangan dan pertumbuhan mereka? Saya akan mencoba. Kalau perbedaan itu ada satu, apalagi 1, 2, dan 3. Ya. Di sini sangat jauh. Coba jelaskan dari kelas 1, 2, dan 3 apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan mereka, Bu? Saya tahu memang kalau di kelas ini kita katakan seorang guru itu enteng, memang betul. Tapi saya bahagia meskipun itu kelas 1 tadi. Di sini kelas 1, mulai dari apapun yang kita lakukan, dia megang pensil semua itu harus guru. Apalagi tugas kita memang sudah terpampang di kelasnya. Anak-anak kan belum bisa apa-apa. Nah, kemudian habis pemberian materi juga lambat. 1 bulan itu kita memegang bagaimana cara memegang pensil yang benar, mengambil buku di dalam sejarah tempat duduk dengan mata kita. Bagaimana cara kita duduk, itu pasti anak kelas 1. Ingat dia kan baru, apalagi di sini kemarin itu baru 2 tahun ini TK-nya, alhamdulillah semua TK, meskipun ada salah satu. Jadi sangat berat untuk kelas 1. Hingga 1 bulan itu A, I, U, E, O nya itu konsonan itu saya kembali ke sana mengulang. Kenapa? Karena anak kelas 1 kan baru kali ini, baru umurnya yang paling kecil itu. Makanya saya dari sebab kalau sudah anak kelas 2 tinggal melanjutin. Soalnya dia kelas 1 membaca bereja-eja, kelas 2 bisa kita ajari menyambung kata, pertama 3 huruf, kedua 4 huruf, garis ketiga 5 huruf, demikian seterusnya. Jadi kita nggak begitu berat. Cuma kalau sudah semakin tinggi lokalnya, kenakalannya pun semakin tinggi. Kenapa? Waktu kelas 1 dia hanya mengikuti apa yang diucapkan oleh guru, orang tua dan teman. Tapi setelah kelas 2 dia punya pemikiran atau pergaulan dia. Salah satu, jangan makan es nak, demam di sekolah, kata mama ya. Oke, iya mak. Tapi setelah di sekolah dia lihat temannya makan es. Loh, kok teman saya apa enggak demam, enggak sakit perut. Maka dia ingin lihat teman dia beli. Ada situ pemikiran ini mulai berubah kan sesuai dengan umur. Jadi anak itu semakin berkembang. Nah, udah di kelas 2. Tahu di kelas 3 dulu ambil sampah tuh, ayo Bu, saya bilang ambil. Tapi sekarang, ibu aku ini sudah punya alasan, sudah pemikiran, sudah membantah. Ibu aku mau ke sana dulu, aku mau belajar. Alasan dia tidak pada sampah dia yang buat. Kenapa? Di situ perkembangan anak itu sangat cepat. Kenapa? Dia sudah dewasa. Tapi kebaikannya ada, kalau disuruh pikir dia sudah bisa, menulis dia sudah bisa, membaca, tinggal kita mengarahkan bagaimana sesuai dengan karakter anak itu. Apakah anak ini hobi membaca, menggambar, atau berolahraga, mempoin, tinggal kita mengarahkan seorang guru. Nah, kalau dia memang dia pemikirannya sudah bagus, tapi bukan dikatakan melawan, tapi karakter dia punya alasan. Kalau dulu mungkin dia tidak bisa mengutarakan, oh jangan makan es nak, takut. Tapi setelah kelas 3 dia punya pemikiran lebih luas gitu. Oh, orang itu kok makan es tidak copot giginya. Orang itu makan es tidak sakit perut. Terus siapa nggak boleh? Kan tidak ada mama di sekolah, cuma ibu guru, ada tua guru. Coba beli es. Jadi pemikirannya sudah mulai bisa. Cuma kita seorang guru semakin tinggi, kita harus mendampingi dia. Bagaimana arah anak ini? Kita perhatikan etika dia. Jangan nanti dia salah jalan.
Iya. Nah, karena kita orang Indonesia, nah kita punya moral, terutama moral anak pendidikan itu bagaimana kita makanya kembali ke tugas seorang guru. Apabila gurunya sudah tidak bagus, maka muridnya akan tidak bagus. Makanya seorang guru harus mempunyai kesabaran dan keikhlasan. Meskipun itu bertolak belakang dengan keadaan kita. Oke, kalau pulang salah satu contoh kelas 1 depan, Iya. saya disuruh ngajar kelas ini. Oke, meskipun gajinya tidak ditambah, ya ini cuma kembali ke keikhlasan, cuma capek yang kita dapat. Kadang murid itu malah melawan, dan mau murid. Nah demikianlah. Kalau untuk perbedaan kelas 1, 2 dan 3 itu. Oh, baik, mungkin sekian pertanyaan dari saya, Bu. Dapat saya simpulkan dari atas pertanyaan dan dijawab oleh Ibu, yaitu sangat penting untuk mendidik seorang anak-anak dan butuh kesabaran dan keikhlasan. Dan apalagi pendidikan saat ini sangat membutuhkan juga kolaborasi dengan orang tua. Perhatian orang tua sangat penting untuk anak-anaknya. Nah, karena anak-anak juga harus berpendidikan setinggi-tingginya. Jadi sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya dan jawabannya yang Masya Allah, Bu. Insya Allah semoga saya sebagai calon pendidik bisa mengikuti jejak-jejak guru-guru saya pada sekolah dasar 117 ini. Kurang dan lebih mohon dimaafkan, Bu. Maaf jika ada kata-kata yang salah dan perbuatan saya selama mewawancara Ibu. Penutupan. Baik, sekian hasil wawancara guru dari sekolah dasar 117 Limbur Merangin dari saya. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekian hasil wawancara saya, yaitu dari salah satu guru sekolah dasar 117 Desa Limbur Merangin. Dari saya, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berfoto. Cheese.